Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainita Amalia, mahasiswa Akper YPIB Majalengka semester 2 dari tingkat 1A. Nomor induk mahasiswa 19002. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah farmakologi. Akan menjelaskan tentang obat antidepresan. Apa itu obat antidepresan? Antidepresan merupakan golongan obat yang digunakan untuk mengobati depresi. Biasanya diberikan oleh para psikiater. Antidepresan juga digunakan untuk mengobati gangguan rasa cemas, fobia, dan bulimia. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kandungan senyawa kimia alami di dalam otak yang terlibat untuk mempengaruhi suasana hati atau neurotransmitter. Jenis obat antidepresan ada 6 macam. Yang pertama, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors atau SSRIs yang bekerja dengan cara menekan penyerapan kembali serotonin di dalam otak. Contoh obatnya seperti fluoxetine, fluoxamine, dan escitalopram. Kedua, ada obat antidepresan tricyclic atau TCAS. Obat ini biasanya banyak menimbulkan efek samping. Jenis ini digunakan jika obat lain tidak memberikan respon. Contoh obatnya seperti doxepin dan amitriptyline. Yang ketiga adalah serotonin norepinephrine reuptake inhibitors atau SNRIs. Obat ini bekerja lebih spesifik dibandingkan dengan TCA, sehingga kemungkinan efek samping yang akan terjadi lebih kecil. Contoh obatnya seperti venlafaxine dan duloxetine. Yang keempat ada antidepresan tetracyclic atau TEGAS. Obat ini efektif tetapi jarang diresepkan karena mempunyai resiko efek samping yang lebih tinggi daripada obat lainnya. Contoh obatnya adalah mirtazapine. Selanjutnya ada monoamine oxidase inhibitors atau MAOIs. Obat ini banyak menimbulkan reaksi dengan makanan atau obat lainnya, sehingga sering menimbulkan efek samping serta dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh obatnya seperti selegiline dan phenelzine. Keenam, terakhir adalah obat antidepresan atipikal. Obat ini bekerja sedikit lebih berbeda dengan obat lainnya. Contohnya seperti bupropion. Sifat-sifat obat antidepresan itu ada 5. Yang pertama, obat antidepresan hanya mengurangi gejala depresi, bukan menyembuhkan depresi. Jadi bagi teman-teman yang masih salah pengertian, sebenarnya obat antidepresan ini hanya mengurangi gejalanya saja, tidak menyembuhkan. Yang kedua itu dimulai dari dosis yang paling rendah, dan dosis ini akan dinaikkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Begitupun sebaliknya akan diturunkan apabila kondisi pasien sudah membaik. Yang selanjutnya, obat ini memiliki efek kerja yang lambat, jadi tidak secara langsung terasa ketika diminum. Obatnya akan bekerja secara perlahan-lahan. Selanjutnya, obat ini dapat menyebabkan rasa kantuk, pusing, dan penglihatan buram, sehingga orang-orang yang mengonsumsi obat ini akan sering merasa lelah dan mereka lebih banyak beristirahat. Dan yang terakhir, obat ini dapat menimbulkan reaksi alergi bagi orang-orang tertentu. Obat-obatan antidepresan yang beredar di pasaran itu jenisnya fluoxetine, tetapi terbagi dalam beberapa merek dagang. Contohnya seperti Defreza, Noxetine, Nefliza, Prestin, Prozac, Napres, dan lain sebagainya. Nah, obat ini biasanya memang dikonsumsi oleh orang-orang yang didiagnosa mengalami depresi. Obatnya dikonsumsi secara oral. Nah, untuk dosisnya itu sendiri, untuk dewasa itu 20 mg sehari sebagai dosis awal. Nanti bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan. Dan untuk anak-anak di atas 8 tahun itu 10 mg per hari, ditingkatkan menjadi 20 mg setelah 1 sampai 2 minggu jika diperlukan. Tetapi jika sembuh sudah tidak usah dilanjutkan
dianjurkan mengkonsumsi. Sebenarnya obat antidepresan ini sendiri bisa mengubah mood dan jam tidur menjadi lebih baik, pikirannya menjadi lebih jernih, sehingga orang-orang yang kesulitan tidur mereka mengkonsumsi obat antidepresan. Akan tetapi obat antidepresan bisa menimbulkan ketergantungan jika tidak dikonsumsi dalam pengawasan dokter, sehingga penyebaran obat ini sangat diperhatikan sekali. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai obat antidepresan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.